sebagaimana Nabi sendiri mengatakan, rohima anfu rajulin, celaka bagi seseorang, man adraka Ramadan lam yughfarulah, yang dia keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Dan itulah keberkatan Bapak Ibu, keberkatan berupa ampunan. Karena tidak ada yang kita minta saat Lailatul Qadar itu melainkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Kita beriktikaf, tidak keluar dari masjid, menghindari berbagai macam aktivitas di luar masjid. La ya'uda maridon, kita tidak boleh mengunjungi orang sakit. Wala yashhadu janazah, tidak boleh kita mengantar jenazah karena kita sedang iktikaf di masjid. Wala yakhruju minal masjid, tidak keluar dari masjid lihajatin, untuk keperluan apapun, illa lima la budda minhu, kecuali yang memang betul-betul mendesak, yaitu seperti buang air atau makan bagi yang tidak ada makanan di masjid untuk makan buka dan sahur. Semua itu dalam rangka apa? Dalam rangka mencari ampunan dari Allah. Sehingga ketika Aisyah bertanya, wahai Rasul, kalau aku bertepatan dengan Lailatul Qadar, malam yang berkah itu, apa yang harus aku baca? Fakuli, ucapkan Aisyah, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Siang malam kita mencari, berbagai macam ibadah kita hidupkan di malam hari, di siang hari. Ternyata satu saja yang kita minta Bapak Ibu, ampunan dari Allah. Allahumma, wahai Allah, innaka afuun, engkau adalah maha pemaaf, tuhibbul afwa, cinta kemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Itulah yang kita minta Bapak Ibu. Kita tidak minta harta, kita tidak minta pangkat dan kedudukan, kita tidak minta dunia, tapi yang kita minta adalah ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah keberkahan yang jangan sampai dilewatkan, karena Allah sendiri menjanjikan bagi siapa saja yang beriman dan bertakwa, Allah akan turunkan keberkahan itu dari langit, bahkan Allah keluarkan keberkahan itu dari bumi. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 96, wa mayyat lau surah, coba dibuka, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Coba dicek benar nggak kalimatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Ini syaratnya dua, iman dan takwa. Benar Pak? Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Benar? Baik. La fatahna alaihim barakatim minas sama, niscaya akan diturunkan berkah itu dari langit dan bumi. Ini janji Allah secara umum bagi siapa saja yang bertakwa kepada Allah. Dan kita pada saat bulan Ramadan, kita sedang meniti jalan takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Siang dan malamnya kita hidupkan. Siangnya berpuasa, malamnya kita qiyamul Ramadan, dan ditambah dengan amal ibadah yang lain yang banyak sekali. Itulah kenapa Nabi SAW mengatakan, atakum, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan Ramadan, syahrum mubarak, bulan yang berkah. Faman hurima khairaha, siapa yang diharamkan untuk memperolehnya, faqad hurim, sungguh dia telah diharamkan. Padahal sudah datang penyeru, fayunadi munadin, setiap malam, kulli lailatin, ada penyeru yang menyeru, ya baghiyal khair, wahai para pencari kebaikan, halumma, ayo, mari kita songsong kebaikan itu.
Ya baghiyashar, wahai para pencari keburukan, aksir, berhentilah kalian melakukan keburukan. Diseru, walaupun kita tidak mendengar, tapi seruan itu datang kepada saudara-saudara kita kaum mukminin. Berapa banyak para asatid di bulan Ramadan ini menyerukan agar kita mencari kebaikannya, menghindari keburukan-keburukan maksiat. Tapi kalau Allah haramkan memperoleh kebaikan di dalamnya, sungguh dia telah diharamkan. Makanya celaka, kata Nabi SAW. Pernah Nabi SAW mengaminkan doa Jibril ketika naik ke atas mimbar. Tahap pertama beliau ucapkan amin, tingkat kedua beliau ucapkan amin, pada tingkat ketiga beliau ucapkan amin juga. Kemudian oleh sahabat ditanya, apa yang terjadi wahai Rasul, kau mengucapkan amin 3 kali? Kata beliau, Jibril datang kepadaku dan mengucapkan kalimat doa yang aku aminkan. Kata Nabi SAW, Jibril mengatakan, bu'da, sungguh dijauhkan dari kebaikan orang itu, jauh katanya. Man adraka Ramadan lam yukfarulah. Orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi keluar dari Ramadan, dia tidak diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Sungguh orang itu dijauhkan dari kebaikan. Jangan sampai kita termasuk orang yang didoakan Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah. Kalau yang berdoa malaikat mulia, yang mengaminkan manusia mulia, kira-kira bagaimana doanya Pak? Makbul nggak? Diijabah atau tidak Pak? Pasti diijabah. Masih banyak waktu, kita masih di permulaan Ramadan, masih banyak waktu untuk meraih ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan amin Rasulullah terhadap doa Jibril yang kedua, yaitu man adraka abawahul kibar au kilahuma lam yukfarula lam yudkhilahul jannah. Siapa yang menjumpai kedua orang tuanya hidup di sisinya, atau salah satu di antara keduanya, tapi tidak menjadikan orang tuanya itu masuk ke dalam surga, sungguh orang itu jauh dari kebaikan. Dan Jibril mengatakan, man dzukirta indahu lam yusallu alaika bu'da, sungguh orang itu dijauhkan dari kebaikan apabila disebut namamu di sampingnya, disebut namamu di sampingnya, sementara dia tidak mau bersolawat atasmu wahai Rasul. Nabi mengaminkan. Bakhil orang yang tidak bersolawat atas beliau tatkala nama beliau disebut di sisinya. 3 inilah kelompok orang yang dijauhkan dari kebaikan. Salah satunya yang pertama tadi, yaitu orang yang tidak mendapatkan ampunan setelah dia keluar dari bulan Ramadan. Maka keberkahan itu tidak lain adalah sarana untuk meraih ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman, bersegeralah menuju kepada ampunan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dari Rabbmu dan surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk meraih keberkahan di dalam bulan Ramadan ini. Baik, mungkin ini pengantar dari saya. Sebelum saya tutup, saya buka, mungkin ada pertanyaan. Monggo, silakan. Silakan Pak. Keberkahan itu ketika turunnya Lailatul Qadar, apakah juga dapat diperoleh oleh orang-orang yang bukan mukmin? Iya. Baik. Secara umum dalam surah Al-A'raf ayat 96 tadi, bukankah syaratnya adalah beriman?
Walau anna ahlal qura amanu, sekiranya penduduk suatu negeri dalam skup yang luas secara teritorial, dalam skup yang kecil, mungkin barangkali penduduk sebuah kampung atau elemen dari kampung yang terkecil, yaitu al-usrah, keluarga. Kalau keluarga itu beriman, wattaqau, dan bertakwa. Apa takwa itu? Banyak definisi tentang takwa, dan itulah tujuan puasa. Takwa diantaranya para ulama mendefinisikan al-imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, yaitu senantiasa mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Takwa menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ayyuta'allah wa la yuqsa, wa ayyushkara wa la yukfar, wa ayyuzkara wa la yunsa. Ada 3 elemen takwa itu. Ayyuta'allah wa la yuqsa, kau taati Allah, tidak kau durhakai. Wa ayyushkara wa la yukfar, kau syukuri nikmatnya, tidak kau kufuri. Wa ayyuzkara wa la yunsa, dan kau ingat selalu Allah itu, tidak kau lupakan. Yaitu taat, syukur, zikir atau ingat. Itu takwa menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Banyak definisi tentang takwa. Nah, kalau syarat ini dipenuhi oleh Allah, dipenuhi oleh orang tersebut, maka Allah akan turunkan berkah itu. Maka bisa saya jawab, orang kafir Pak nggak dapat berkah, Pak. Karena berkah itu tambahan, az-ziyadah fil khair, dalam kebaikan. Tapi orang kafir masih tetap dapat rizki, itu ya sesuai dengan catatan rizkinya yang sudah Allah takdirkan. Tapi rizkinya lebih banyak, ya memang catatannya segitu. Bukankah dunia ini surga bagi mereka? Makanya nikmatnya dipenuhi semuanya di dunia ini. Kata Nabi dalam hadis Muslim, beliau bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin, tapi surga bagi orang kafir. Makanya jangan heran kita melihat orang kafir, bisnisnya selalu moncer, omsetnya selalu naik, hartanya selalu bertambah, mobil bertambah, rumah bertambah, istri satu Pak, tapi simpenannya yang banyak. Mereka nggak berani nikah lebih dari 1. Beda kalau kita ini fasilitasnya 4, tapi nggak boleh punya simpanan. Betul nggak Pak? Betul-betul aja, tapi nggak dipakai, salah sendiri. Ya, mereka diberikan oleh Allah di dunia ini itu istidraj, karena surga bagi mereka. Kalau kita penjara, kok beda sijnun dengan jannah? Beda. Mestinya kalau lawannya jannah apa? Neraka. Tapi Nabi tidak mengatakan neraka. Nabi tidak mengatakan ad-dunya narul mu'min, nerakanya orang mukmin. Tidak. Apa maksudnya penjara? Penjara itu hidupnya dibatasi, nggak bisa bebas. Makan diatur. Lele boleh nggak Pak? Lele boleh nggak Pak? Kodok ntar dulu, nggak boleh. Swike diatur, minum diatur, hidup dalam kehidupan dunia ini diatur. Itu penjara, dibatasi. Tapi bukan berarti di penjara nggak bisa bahagia. Bisa. Kaum mukminin masih bisa tertawa kok. Karena itu yang membuat Nabi takjub. Ajabal li amril mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang mukmin itu. Fa inna kulla amrohu kulluhu khairun, kata Nabi. Karena sesungguhnya segala urusan orang mukmin itu semuanya baik. Walaysa dzaka illa lil mu'min, dan hal itu tidak ada kecuali hanya orang mukmin yang punya itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa in asabathu sarra syakar. Apabila mereka diberikan kelapangan dalam kehidupan dunia, mereka bersyukur. Wa in asabathu dharra, dan apabila diberi ujian kesempitan oleh Allah di dunia ini, sabar. Mereka bersabar. Syukur dan sabar.
Walaupun bagi penjara kita nggak bisa bebas. Beda dengan orang kafir, Pak, bebas mereka. Yang ditakuti bukan Allah, yang ditakuti hukum manusia. Sementara hukum manusia bisa nggak disiasati? Bisa. Hukum Allah yang ditakuti orang mukmin nggak bisa, Pak. Main perempuan sembarangan, selingkuh. Tapi orang kafir bebas, asal tidak ketahuan, asal tidak mengganggu umum, asal tidak kena pasal, tidak ada pengaduan, bebas. Tapi orang kafir, orang mukmin hidupnya dibatasi oleh aturan-aturan Allah. Nah, dari situlah syarat itu dipenuhi, iman dan takwa. Makanya Allah turunkan dalam kehidupannya yaitu keberkahan. Dan sejak awal Allah itu sudah memberikan berkah dalam hidup kita ini. Pahala dilipat gandakan. 1 minimal dilipat gandakan berapa? 10. Kalau sedekah dilipat gandakan sampai 700. Kalau puasa dilipat gandakan berapa? Unlimited. Dalam hadis qudsi kata Allah, Nabi bersabda, Allah berfirman, kullu amali bani Adam lah, setiap amal anak cucu Adam akan kembali kepadanya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan memberikan pahala. Jadi pahala puasa ini masih disembunyikan oleh Allah dan tidak disebutkan berapa kali lipatnya. Kalau setiap amal, sholat kita dilipat gandakan minimal 10. Makanya Isra dan Mi'raj awalnya 50 waktu kan, kemudian dikurangi jadi 5 waktu, tetapi tetap dilipat gandakan 10. 5 kali 10 tetap 50 pahalanya. Itu kasih sayang Allah kepada umat ini. Memang sedari awal kita ini sudah diberkati oleh Allah karena iman dan karena ketakwaan kita. Jadi amal ibadah ini yang Allah kemudian balas dengan pahala, itu merupakan bagian dari keberkatan yang Allah turunkan, sehingga hidupnya menjadi bahagia. Di mana letak bahagia itu? Dalam hati, bukan dengan banyaknya harta. Karena ada orang yang menganggap bahwa harta yang berkah itu harta yang selalu bertambah. Belum tentu. Harta yang berkah itu harta yang kalau kita konsumsi, semakin kita dekat dengan Allah, bukan semakin jauh dari Allah. Kadang ada orang, alhamdulillah omsetnya naik, tapi dia lalai sholat. Mestinya jamaah di masjid, akhirnya nggak jamaah. Hanya karena apa? Pesanan banyak. Dia pikir, alhamdulillah berkah, setelah kemarin ngasih anak yatim, omset naik, meningkat drastis. Tapi sholatnya lambat-lambat. Mestinya biasanya berjamaah di masjid, nggak jadi berjamaah hanya karena ribut ngurusin bisnis. Itu berarti nggak berkah. Makanya setiap orang semakin dapat harta, semakin jauh dari Allah, itu tanda harta yang tidak berkah. Tapi sungguh pun orang disempitkan hartanya dikurangi, tapi dia semakin dekat dengan Allah, itu berarti harta yang berkah. Mungkin pensiunan, Pak, udah nggak kayak dulu dinas rutin, masih aktif. Kalau pensiun itu duit berkurang atau bertambah, Pak? Berkurang. Tapi Allah berikan kebaikan melalui yang lain. Apa? Banyak waktu dia ke masjid, dia bisa belajar Islam. Dulu nggak bisa baca Quran, sekarang belajar baca Al-Quran. Itu berarti hidupnya diberkati oleh Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Islam, semakin taat kepada Allah. Walaupun rizki dari fulusnya dikurangi, walaupun yang kurang itu ternyata sedikit tapi berkah. Enak mana, Pak? Sedikit berkah, banyak nggak berkah? Itu kan pengennya begitu. Paling tidak walaupun sedikit tapi berkah. Kalau berkah itu, Pak, bisa jadi juga tidak harus bertambah, minimal tetap rezeki itu. Tapi ada keberkatan di bidang yang lain gitu loh. Gaji 5 juta, berkah.
100 juta nggak berkah. Pilih mana Pak? Nah itu kan pengennya begitu ya, 100 juta berkah. Tapi kalau pilihannya apa yang saya tadi sampaikan, walaupun sedikit 5 juta taruh dompet ya kan, nggak berkurang Pak. Makan dikasih tetangga, pakaian dapat hadiah, mobil dipinjami, berkurang nggak hartanya Pak? Itu bisa jadi berkah. Nggak berkurang hartanya, tapi tambahan di bidang yang lain. Daripada dapatnya banyak 100 juta, besok anak sakit, mertua kecelakaan, istrinya kena musibah, tekor kadang-kadang, bisa jadi nggak berkah, berkurang. Justru kita sempit hatinya, seakan-akan merasa kita ini kok diuji terus begini. Makanya orang itu diberikan oleh Allah kekayaan, itu bukan kekayaan harta. Hakikat kekayaan itu kekayaan jiwa. Kata Nabi dalam hadis Muslim, laisal ghina, bukan kekayaan, kata Nabi SAW, an kathratil arad, dengan banyaknya harta. Walakin ghina, akan tetapi kekayaan itu adalah ghinan nafs, kekayaan jiwa, kekayaan hati. Dan itulah kebahagiaan. Wallahu a'lam. Ya pengennya kan kaya harta, kaya jiwa gitu kan Pak ya. Tapi kalau orang yang kaya jiwa, hartanya itu nggak lama bertumpuk di rumahnya, pasti dia salurkan kepada yang berhak, dengan zakatnya, dengan sodakohnya, dengan infaknya. Apalagi di bulan Ramadan, Nabi sudah memberikan contoh kedermawanan Nabi itu di bulan Ramadan. Tidak pernah harta itu mengendap, tapi hanya sekedar lewat saja. Maka dikatakan kedermawanan beliau itu bagaikan angin yang bertiup. Nggak pernah ada harta yang berhenti di sana, mengalir. Ikhwatal iman, semoga kita bisa dimudahkan seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan? Saya pikir cukup. Kalau tidak ada, kita tutup Bapak Ibu dengan kafarat majelis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.